Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Syahdani Nasution. Nama saya Irma Sapitriani. Dan saya Umi Arifaini Hasibuan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Keluarga Akan menampilkan video tentang konflik dalam keluarga dan cara penyelesaian dengan teknik couple marriage counseling. Selamat menyaksikan. Suatu ketika Rindah menerima tawaran lamaran Zaul dengan maksud agar ia bisa kuliah lagi setelah menikah. Tetapi setelah mereka menikah, yang terjadi justru sebaliknya. Iya mas, ada apa? Buatin dulu kopi. Iya mas. Kamu itu kalau jadi istri yang benar, dia selalu mengucapkan langsung dibuatin kopi. Iya baik mas. Mas, ada yang mau aku tanya. Mau tanya apa? Aku sebenarnya ada rencana mau kuliah lagi supaya gampang cari kerja. Aku kan juga mau cari kerjaan supaya bisa bantu mas cari uang. Boleh kan? Apa? Nggak salah dengar. Mau kuliah? Buat apa? Kamu tuh perempuan. Ngapain pakai acara kuliah segala? Pakai alasan mencari kerja lagi. Tugas kamu tuh sekarang jadi istri yang benar. Sekarang aja kamu belum becus jadi istri. Udah sana, masakin nasi. Rindah. Udah ada aja dia. Pakai acara kuliah segala. Buatnya cuma teman nasi. 2 tahun kemudian, masih di tempat yang sama, Zaul sedang membaca koran dan tiba-tiba ada suara anak perempuan menangis. Saya habis dari pasar mas, beli sayur kesukaannya mas, tapi nggak ada. Alasan kamu bilang aja tadi kamu gosip sama tetangga sebelah. Enggak mas, benar. Saya tadi habis dari pasar. Lagian kalau Yunika nangis, mas kan bisa nanyain dia dulu sebentar. Dia kan juga anak kamu. Udah keterlaluan ya kamu ya. Kamu coba tanya ke saya. Saya ini suami kamu, jadi semua perkataan saya harus kamu patuhi, ngerti? Iya mas, ampun mas. Kamu itu cuma orang rendahan. Syukur aku tuh mau nikahin kamu. Cukup mas, cukup. Aku nggak tahan lagi dihina. Biar miskin tapi aku punya harga diri. Biar aku ini cuma perempuan tapi aku juga punya hak untuk hidup tenang. Apa lo bilang? Bilang lagi, ayo silakan. Aku nggak mau lagi tinggal di sini. Aku mau keluar dari rumah ini. Dasar masih nggak tahu malu. Bisa yang cuma nangis terus. Udah dikasih hati, cap jantung. Awas kalau kamu berani keluar dari rumah ini. Agar bisa jadi kamu benar. Ngerti kamu? Beberapa hari kemudian, Rindah dan tetangga pun bertemu. Betapa terkejutnya tetangga melihat Rindah yang sudah babak belur karena KDRT yang dilakukan Zaul, suaminya. Astagfirullahaladzim Rindah, apa ini semua perbuatan suami kamu? Ya Allah, sampai gak ngelan wajah kamu. Aku nggak apa-apa kok. Ini udah biasa. Rindah, ini tuh gak boleh dibiasain. Lama-lama kamu tuh bisa mati kalau disiksa begini. Terus aku harus gimana yuk? Kalau aku keluar dari rumah ini, suami aku nggak bakal diam aja. Kamu tuh sebagai perempuan gak boleh lemah, Rindah. Kita sebagai perempuan punya hak untuk hidup layak. Apalagi sekarang ini zaman emansipasi wanita, kesejahteraan gender juga berlaku di mana-mana. Ada baiknya kita laporkan saja suamimu ke pihak berwajib, kan sudah ada buktinya. Wajah kamu memar-memar karena dipukuli. Apa
polisi. Jangan yuk, jangan, aku takut. Kamu jangan takut, ada aku, aparat kepolisian, undang-undang, dan juga pemerintah yang akan melindungi kamu dari KDRT dan suamimu itu. Kamu tenang aja, ayo kita pergi sekarang sebelum suami kamu datang. Saya datang. Zaul pun pulang ke rumah dan tidak ada seorang pun di rumah. Rinda, Rinda, oh Rinda, buatkan dulu kopi. Rinda, kemana sih dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak Polisi? Apakah benar Anda saudara Zaul? Iya benar. Anda ditangkap karena kasus kekerasan terhadap rumah tangga anak yang bernama Rinda. Ayo Tidak Pak, itu bawa Pak. Tolong. Tahap yang pertama, awal perjumpaan, yaitu klarifikasi situasi kedua pihak. Awal perjumpaan di mana kedua pihak datang menemui hipnoterapis adalah tahapan yang paling penting. Pada tahap ini, masing-masing pihak akan menceritakan kisahnya dan selalu ada kepentingan masing-masing yang turut dikisahkan di dalamnya. Apabila kita tidak netral, maka kita akan terbawa dan turut memojokkan pihak lainnya. Di awal perjumpaan ini, selepas kita melakukan pengumpulan informasi individual dari kedua pihak, waktunya kita membicarakan lagi dengan keduanya untuk menyatakan kebijakan penanganan yang kita fasilitasi atas keduanya. Nyatakan semua yang akan terjadi dalam sesi bersama kita dari bangun kesadaran serta pemahaman keduanya tentang konsep pernikahan, termasuk konsep bagaimana pikiran bawah sadar berperan dalam sebuah pernikahan. Kemudian berikan waktu bagi kedua pihak untuk menimbang-nimbang dulu sebelum keduanya siap membuat satu keputusan bersama untuk memperbaiki hubungannya. Jika hanya satu pihak yang menginginkan namun pihak lainnya tidak bersedia, maka couple counseling tidak akan kondusif untuk dilakukan. Hal ini secara tidak langsung menjadi ujian atas keseriusan dan komitmen mereka untuk melakukan perbaikan. Semakin keduanya serius dan berkomitmen, maka upaya perbaikan akan lebih mudah untuk difasilitasi. Namun, jika di titik awal ini saja sudah ada banyak alasan dan penolakan, maka lebih baik prosesnya tidak dilanjutkan, karena jalannya proses hanya akan berputar-putar di titik yang tidak membawa resolusi bagi keduanya, dan kita yang malah disalahkan. Tahap yang kedua, yaitu dimulainya penanganan, sesi individual. Jika kedua pihak sudah setuju, maka kita bisa mulai melakukan sesi penanganan yang dimulai dari sesi individual bagi kedua belah pihak tanpa bertemu satu sama lainnya di dalam sesi yang sama. Di dalam sesi individual ini, kita bisa semakin mengklarifikasi inti permasalahan dan mulai mengidentifikasi program pikiran bawah sadar yang menyebabkan masalah di dalam hubungan di antara keduanya. Pada tahap ini, pemahaman konsep pernikahan yang sehat bagi hipnoterapis menjadi sangat penting, karena di sini juga hipnoterapis harus membangun kesadaran dan pemahaman kedua belah pihak atas hal ini. Seringkali kualitas hubungan yang berantakan bukan hanya terjadi karena luka batin dan program pikiran bawah sadar, tapi karena adanya ketidaktahuan dalam diri salah satu atau kedua belah pihak akan konsep pernikahan yang sehat. Tahap yang terakhir yaitu tahap mediasi. Di tahap ini, konselor akan membangun pemahaman kedua pihak akan cara kerja program pikiran bawah sadar dan pentingnya membaca dinamika program pikiran bawah sadar ini dalam diri masing-masing pihak, serta pentingnya memenuhi kebutuhan program pikiran bawah sadar antara pasangan ini secara sehat. Kedua pihak yang sudah lebih normal atau sehat kali ini idealnya akan lebih mudah menerima penjelasan di titik ini. Karena selain mereka sudah menjalani prosesnya sendiri untuk menormalkan luka dan trauma mereka juga sudah lebih paham konsep pernikahan yang sehat. Itulah mengapa penting untuk memastikan sejak awal mereka akan siap menjalani prosesnya secara serius dan penuh komitmen. Tanpa adanya kedua hal itu, maka proses ini bisa berakhir di tengah jalan. Di tahap mediasi ini,
Kesepakatan di antara kedua belah pihak sudah mulai lebih bisa dijajaki tentang bagaimana cara mereka berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan konflik yang muncul. Berikutnya, kita bisa memastikan kedua belah pihak memahami cara asertif dalam menerima dan menyampaikan pendapat, utamanya dalam memahami niat baik di balik apapun pesan yang pasangannya sampaikan, meskipun mungkin saja cara penyampaiannya kurang tepat. Akan sangat merepotkan jika salah satu pihak menyampaikan pendapat secara asertif, namun pendapat itu diterima secara sensitif oleh pasangannya. Sebaik apapun yang dikatakan, pada akhirnya tetap akan dimaknai secara negatif. Maka dalam hal ini, kita bisa memastikan kedua pihak sama-sama menyadari proses komunikasi yang sehat dalam sebuah pernikahan. Salah satu hal yang kita latih dalam diri masing-masing klien dalam sesi konseling berpasangan ini adalah kepekaan untuk membaca program pikiran bawah sadar pasangan yang aktif dan menyadari program pikiran bawah sadar diri sendiri yang sedang aktif berinteraksi dengan pasangannya. Meski awalnya proses ini mungkin berjalan kaku, seiring waktu berjalan, maka akan membangun pemahaman mereka bahwa bukan soal cara kerja program pikiran bawah sadar yang menjadi esensi dari penanganan yang mereka lalui, namun terciptanya satu kesadaran untuk menerima keunikan masing-masing dan hidup untuk saling memberi serta memahami, bukan sebatas menuntut untuk dipahami.